Baik, selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Hukum dan Masyarakat, masih pada tema Sosiologi Hukum. Sebelumnya kita sudah bicara tentang hukum sebagai objek kajian yang dipelajari oleh orang-orang yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Misalkan bagaimana hukum dipandang atau dibahas, dijadikan objek kajian oleh sosiolog, kemudian antropolog, ekonomis, dan eh, juga political scientist. Kita tahu bersama bahwa hukum sebagai sebuah objek kajian tidak hanya dipelajari di Fakultas Hukum. Orang-orang yang ada di luar Fakultas Hukum juga mempelajari hukum menggunakan teori, konsep, metode yang ada di disiplin mereka masing-masing. Namun, tidak menggunakan pretensi untuk memperbagi bagaimana sistem hukum ini bekerja, melainkan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang disiplin mereka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bagaimana hukum dibaca oleh orang yang ada di Fakultas Hukum, namun dengan meminjam kerangka teori, konsep maupun metode yang ada di Fakultas Sosial dan Humaniora lainnya. Misalkan bagaimana seorang sarjana hukum atau legal scholar menggunakan teori sosiologi untuk memecahkan atau membahas hukum, menjelaskan fenomena hukum yang ada di dalam masyarakat, sehingga kemudian tujuannya adalah bagaimana memperbaiki sistem hukum ini sebagai sebuah sistem sehingga dia bisa berfungsi fungsional, berjalan fungsional di masyarakat. Ini yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini. Nah, adapun materi yang kita akan diskusikan adalah tentu saja bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat. Pertama, seringkali dikatakan bahwa hukum merupakan kontrol sosial, ya, sebagaimana kemarin kita diskusikan Emil Durkheim dan juga Tucker Parson melihat bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang bekerja satu sama lain untuk menuju tujuan dari sistem. Nah, hukum di sini bisa difungsikan sebagai sarana pengintegrasi di mana subsistem-subsistem ini bekerja dan kemudian hasil integrasi ini tujuan dari sistem ini bisa tercapai. Tanpa adanya sarana pengintegrasi ya berupa hukum ini kemudian subsistem akan bekerja secara sporadik untuk mencapai tujuannya masing-masing sehingga tujuan besar dari sistem tidak akan tercapai. Kemudian hukum juga diperkenalkan memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dan selain itu juga sarana perubahan sosial dan kita juga akan melihat bagaimana hukum dibaca menggunakan kacamata sistem dan terakhir kita akan membicarakan disfungsionalitas hukum. Kondisi apa yang menyebabkan hukum ini tidak bekerja secara optimal atau mengalami disfungsi-disfungsi. Ini kemudian menjadi catatan kita bersama. Hukum sebagai sarana kontrol sosial. Ya. Kita tahu bersama bahwa masyarakat itu akan selalu memiliki sarana kontrol sosial karena ada tujuan besar yang ingin dicapai. Sehingga ketika ada orang yang keluar dari tujuan besar ini harus dikembalikan, harus dikontrol untuk berada tetap dalam track tujuan bersama ini. Nah, sarana kontrol sosial dalam masyarakat itu bisa ada dua. Yang pertama sarana kontrol sosial informal yang lahir secara genuine dari masyarakat, misalkan tradisi, adat istiadat, bisa juga hukum adat termasuk di dalamnya, ataupun hukum agama juga akan masuk di dalamnya sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut atau kaidah-kaidah norma-norma tersebut tidak diakui keberadaannya oleh lembaga formal dalam hal ini negara. Nah, selain sarana kontrol sosial informal, terdapat sarana kontrol formal di mana memiliki karakteristik pertama bahwa aturan perilaku yang sifatnya eksplisit. Dia dikatakan formal karena ada aturan yang secara eksplisit menjadi perintah. Ya, ini kita kembali kepada teori dari John Austin dalam mendefinisikan hukum. Hukum dipandang sebagai perintah dari penguasa yang kemudian di backup oleh sanksi apabila ada yang melanggar. Ya, di sini pertama sebagai perintah dia harus eksplisit. Misalkan tidak boleh membunuh. Nah, apabila kemudian ada orang membunuh, di sinilah kemudian kita masuk ke karakteristik yang kedua, yakni penggunaan sanksi untuk menegakkan aturan, bahwa perintah itu harus di backup oleh sanksi. Dan yang ketiga adalah bahwa lembaga yang membuat hukum, dia tidak boleh juga menjadi lembaga yang menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk penegakan. Ini kita kemudian
menggunakan teori Montesquieu di sini tentang pemisahan kekuasaan, bahwa lembaga-lembaga ini harus terpisah satu sama lain karena memiliki peran masing-masing sehingga tidak terjadi intervensi yang kemudian menyebabkan tidak berjalan optimalnya tiga kekuasaan ini. Hukum merupakan salah satu mekanisme kontrol sosial yang bentuk formal. Kalau kita di sini mendefinisikan hukum menggunakan kacamata positivis, ya, menggunakan kacamata John Austin misalkan, di mana hukum merupakan atribut dari negara, sehingga ketika dia merupakan atribut dari negara, dia merupakan sarana kontrol formal. Kupon mengatakan bahwa I think of law is in one sense, a highly specialized form of social control in developed politically organized society. A social control through the systematic and orderly application of the force of such society. Di sini maksudnya bahwa Kupon memandang hukum ini adalah sarana kontrol sosial yang spesialis, yang sangat spesialis. Karena apa? Karena dia memiliki karakteristiknya yang rigid, dan kemudian ada sanksi di situ, dan juga dia spesialis karena dibentuk oleh lembaga yang spesialis juga dan ditegakkan oleh lembaga yang spesialis juga untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat, dan cara penegakannya pun sistematis, ya, tidak kemudian ketika ada yang mencuri ayam digebuki dan lain sebagainya, tapi kemudian harus melalui proses yang biasa dikenal dengan due process of law, misalkan ada prosedur di situ, bahkan ada pra peradilan di situ, dan bahkan ada sampai akhir, yakni di penitentiary. Kemudian hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, hukum menjadi salah satu sarana penyelesaian sengketa, tentu saja. Bahwa Carl Lewin mengatakan dalam hal ini, apa yang menjadi tugas hukum? Tugas ini berkaitan dengan fakta bahwa masyarakat kita penuh dengan sengketa. Artinya di masyarakat ada kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Kalau kita menggunakan perspektif dari Kupon, misalkan ada 3 kepentingan di masyarakat. Ya, yang pertama adalah kepentingan individu, ya, di mana setiap individu itu tentu saja punya kepentingan, saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan, dan bisa saja antara kepentingan saya dan kepentingan Anda itu berbenturan satu sama lain. Selain kepentingan individu, ada yang namanya kepentingan publik. Kepentingan publik ini adalah kepentingan yang ditafsirkan atau dimanifestasikan atau didefinisikan oleh negara. Negara sebagai lembaga yang merepresentasikan publik itu menafsirkan apa yang menjadi kepentingan publik, ya, seolah-olah kemudian setiap kepentingan negara kemudian menjadi kepentingan publik. Namun yang ketiga ada namanya kepentingan sosial, ya, di mana kepentingan ini adalah kepentingan masyarakat secara sosial, yang belum tentu kemudian antara kepentingan sosial dengan kepentingan publik itu berjalan seiringan. Bisa saja negara menafsirkan bahwa ini adalah kepentingan publik, tapi kemudian masyarakat memiliki kepentingannya sendiri yang berbeda dengan kepentingan negara ini. Nah, karena kita paham bahwa dalam masyarakat itu banyak sekali kepentingan dan kemudian berpotensi untuk menimbulkan sengketa, disinilah kemudian hukum memainkan peran. Sengketa yang aktual dan potensial, sengketa yang harus diselesaikan, dan sengketa yang harus dicegah. Keduanya membutuhkan hukum, keduanya menjadi tugas hukum. Melakukan tugas yang berkaitan dengan sengketa ini dan dilaksanakan secara masuk akal merupakan tugas dari hukum. Sekali lagi, menurut Carl Lewin, bahwa hukum adalah sarana yang paling beradab, sarana yang paling rasional untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa tidak lagi diselesaikan dengan cara kekerasan misalkan, karena itu dianggap tidak masuk akal, tidak rasional, dan tidak humanis. Jadi ketika Anda mengalami terlibat dalam sebuah sengketa, cara yang paling beradab dan cara yang paling rasional untuk menyelesaikannya adalah bawa dia ke ranah hukum. Nah, ini menjadi tugas hukum yang utama menurut Carl Lewin. Nah, pilihan menggunakan mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perorganisasian sosial. Jadi, masyarakat yang terlibat dalam sengketa mau menggunakan mekanisme hukum atau tidak akan sangat tergantung dari bagaimana pola masyarakatnya. Dalam masyarakat yang berpola kolektif, ya, akan menjadi sangat jarang atau mereka akan sangat enggan untuk menyelesaikan permasalahan mereka di ranah hukum. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk menjaga kohesi sosial yang ada di masyarakat mereka. Misalkan di satu kampung yang kohesi sosialnya kuat, kemudian terjadi sengketa tanah antara A dan B yang merupakan tetangga, mereka sangat enggan untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan. Karena apa?
ketika sengketa itu dibawa pengadilan, tentu saja putusannya adalah menang kalah. Entah si A yang menang atau si B yang menang. Nah, posisi menang kalah ini adalah posisi yang negasi-menegasikan, yang pada akhirnya akan menimbulkan permusuhan selama-lamanya antara si A dan si B. Padahal di kehidupan sosial mereka, bisa saja mereka adalah dua tetangga yang saling membutuhkan satu sama lain. Setiap minggu mereka ketemu untuk bekerja bakti satu sama lain, kemudian ketika ada festival-festival kampung juga mereka akan ketemu, setiap hari juga akan ketemu. Jadi pertemuan mereka ya dalam setting sehari-hari ini bisa terganggu karena putusan pengadilan ini. Ya. Oleh karena itu mereka akan memilih untuk menyelesaikannya secara musyawarah, misalkan dengan minta bantuan Pak Dukuh atau minta bantuan RT, RW, dan lain sebagainya, sehingga kohesi sosial dalam masyarakat itu akan tetap terjaga. Nah, pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa biasanya akan lebih mudah digunakan dalam konteks masyarakat yang individualis, yang satu sama lain tidak kenal misalkan, atau satu sama lain tidak membutuhkan secara langsung, atau tidak interaksinya tidak begitu sering, dan tidak merasa bahwa mereka hidup harus berdampingan antara satu sama lain. Oleh karena itu, mereka akan memberikan memberikan kesempatan kepada hukum menjadi sarana penyelesaian sengketa, karena mereka berpikir rasional. Bahwa saya tidak kenal dia, kalaupun saya menang, saya juga tidak akan ketemu dia, kalaupun saya kalah juga, saya tidak akan membutuhkan dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, masyarakat yang berkarakter individualistik lebih siap untuk menggunakan hukum dibandingkan masyarakat yang berkarakter kolektif. Itu kesimpulan yang kemudian sering muncul dalam penelitian-penelitian berkaitan dengan kesiapan untuk menggunakan mekanisme pengadilan, jalur formal dalam menyelesaikan hukum. Berikutnya, hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Ya. Fungsi ini dianggap sebagai fungsi utama dari hukum dalam masyarakat yang modern. Karena apa? Masyarakat modern itu ditandai dengan perubahan yang sedemikian cepat. Misalkan perubahan teknologi, perubahan demografi, karena mobilitasnya semakin cepat sehingga orang berubah. Bisa saja saya bertetangga hari ini dengan A, tahun depan tidak lagi bertetangga dengan A karena A sudah berpindah ke kota yang lain. Nah, ini adalah karakter atau ciri-ciri masyarakat modern, mobilitasnya tinggi dan kemudian perubahan teknologi juga cepat. Disinilah kemudian mempersyaratkan hukum untuk bisa responsif, untuk bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, fungsi penting dari hukum dalam masyarakat modern ini adalah menjadi sarana rekayasa sosial, merekayasa masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial merujuk pada pervasive, planned, and directed social change initiated, guided, and supported by law, menurut Feigo 2003, di mana maksudnya adalah hukum sebagai sarana rekayasa sosial itu merujuk pada fungsinya yang memiliki tujuan, terancana, dan diarahkan. Ya, perubahan sosial itu diarahkan menuju pada sebuah titik. Ya, dan arahan ini atau panduan ini yang dimainkan oleh hukum. Ya. Rescoupon sebagai legal scholar yang dikenal menggunakan pandangan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, mengatakan bahwa dalam rangka memahami hukum saat ini, saya berpikir bahwa hukum sebagai institusi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk tujuan ini, saya melihat dalam sejarah hukum, pengakuan umum, dan pemenuhan kebutuhan manusia melalui kontrol sosial. Sarannya lebih efektif untuk mengamankan kepentingan sosial dan meninggalkan hal yang usang demi pemenuhan kehidupan yang lebih baik. Singkatnya, hukum merupakan sarana rekayasa sosial yang paling berhasil. Dalam bahasa originalnya bahwa Rescoupon mengatakan law as a tool of social engineering yang seringkali kita dengar. Nah, di sini Rescoupon mengatakan bahwa hukum menjadi sarana rekayasa sosial termasuk di dalamnya untuk melakukan petrifikasi, meninggalkan norma-norma yang telah usang dengan digantikan norma-norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kemudian mengarahkan masyarakat akan dibawa ke mana. Berikutnya, hukum juga dipandang sebagai sebuah sistem. Ini yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman. Ya. Sebagai sebuah sistem, tentu saja ketika kita menelaah hukum, kita harus melihat
sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem. Ya, apa saja subsistem dari hukum itu? Menurut Lowland Friedman, hukum itu terdiri dari subsistem yang pertama adalah legal structure, atau yang didefinisikan oleh Friedman sebagai the body, the framework, the long-lasting shape of the system, the way courts or police department are organized, the lines of jurisdiction, and the table of organization. Maksudnya adalah legal structure itu adalah lembaganya, kerangka kelembagaannya, dan kemudian termasuk juga pengorganisasiannya, jurisdiksinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa legal structure ini adalah kelembagaan hukum itu. Ya. Yang kedua, subsistem yang kedua adalah legal substance. Legal substance di sini adalah the actual rules of or norms used by institution, the rules of substance and the rule of procedure. Ya, legal substance ini adalah substansi hukumnya, normanya yang digunakan oleh institusi ini untuk menegakkan baik primary rules, yang dalam hal ini adalah hukum primernya, maupun secondary rule atau hukum sekundernya, atau yang biasa kita kenal dengan hukum material dan hukum formilnya. Nah, yang terakhir adalah legal culture. Legal culture adalah ideas, attitudes, belief, expectation, and opinion about law. Di sini ada berkaitan dengan persepsi orang terhadap hukum, ide orang terhadap hukum, perilakunya, dan kemudian kepercayaannya, harapannya, dan opininya terhadap hukum. Tentu saja legal culture akan sangat beragam sifatnya, ya. Dan dalam hal ini Lawrence Friedman membedakan legal culture menjadi dua. Yang pertama adalah internal legal culture. Internal legal culture ini adalah budaya hukum yang dibentuk oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi internal legal culture ini adalah legal culture di dalam legal structure. Ya. Selain internal legal culture, ada external legal culture. External legal culture ini adalah budaya hukum di dalam masyarakat. Ya, antara internal legal structure antara internal legal culture dan external legal culture berhubungan satu sama lain. Budaya hukum masyarakat di luar sana akan sangat berkaitan dengan budaya hukum aparat penegaknya. Misalkan, bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk bisa menggunakan helm ketika mereka mengendarai sepeda motor apabila polisinya yang seharusnya menegakkan aturan itu tidak menggunakan helm. Jadi, bagaimana persepsi masyarakat atas hukum akan dibentuk oleh perilaku aparat penegaknya. Di sini kemudian berhubungan satu sama lain dan kaitannya sangat erat antara internal legal culture dan external legal culture. Nah, hukum sebagai sebuah sistem ini seringkali digunakan untuk melakukan analisis atau mendiagnosis apabila hukum tersebut tidak berjalan efektif dalam masyarakat. Ya, ketika katakanlah pertanyaannya, kenapa dalam satu masyarakat aturan untuk menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor tidak diikuti oleh masyarakat? Nah, apabila kita menggunakan kacamata hukum sebagai sebuah sistem yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman ini, kita akan mulai dari melihat legal substance-nya. Apakah legal substance-nya berisi perintah yang jelas, yang eksplisit, apakah sanksinya juga jelas, sehingga dipahami masyarakat? Apabila memang itu sudah jelas, artinya tidak ada permasalahan di legal substance. Kita kemudian akan beralih ke legal structure-nya. Apakah aparat penegak hukum ya yang diberikan kewenangan untuk menegakkan pelanggaran bagi siapapun yang tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor itu dilakukan oleh penegak hukum atau tidak? Pertanyaannya kemudian, apakah penegak hukum ini punya kompetensi untuk menegakkan hukum? Apakah mereka punya sumber daya untuk menegakkan hukum tersebut? Ataukah mereka punya sarana prasarana untuk menegakkan hukum? Ya, ini kalau kemudian kaitannya dengan Sulono Sukanto yang juga menjelaskan tentang efektivitas dalam konteks kelembagaan dalam menegakkan hukum. Nah, katakanlah ketika masyarakat tidak menggunakan helm, ya, polisi memiliki kompetensi karena mereka juga merupakan sarjana hukum katakanlah, dan mereka juga kuliah di sampai S1 misalkan, artinya secara pemahaman hukum mereka sudah memadai. Namun bisa saja sarana yang mereka miliki tidak memadai untuk mampu mengejar orang yang melanggar. Orang yang tidak menggunakan helm, katakanlah menggunakan sepeda motor ninja yang kecepatannya sangat tinggi, tapi polisi kemudian hanya diberikan sepeda motor bebek untuk mengejar. Tentu saja ini akan ketertinggalan. Namun misalkan, katakanlah polisi juga diberikan motor yang cepat bisa mengejar pelanggar,
namun bensinnya tidak diberikan, ya, tidak diberikan resources yang cukup untuk mengejar. Tentu saja ini juga akan mengalami permasalahan, sehingga hukumnya kemudian tidak bisa tegak akibat dari legal structure-nya tidak memainkan peran dengan penting. Nah, apabila kemudian legal structure-nya sudah baik, kemudian kita akan melihat legal culture. Apakah legal culture-nya juga mendukung penegakan, mendukung bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor itu harus menggunakan helm. Ya. Dan ini sekali lagi bisa saja masyarakat tidak menggunakan helm karena mereka melihat aparat penegak hukumnya tidak pernah menggunakan helm. Artinya internal legal culture-nya bermasalah sehingga ini menimbulkan permasalahan yang lebih besar pula di masyarakatnya. Artinya masyarakat, buat apa saya menggunakan helm kalau polisinya sendiri tidak menggunakan helm? Nah, ini kaitannya, dan dengan pendekatan hukum sebagai sistem ini bisa dengan mudah memahami bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, dan ketika terjadi tidak efektifan kita akan melihat subsistemnya yang mana yang bermasalah untuk dilakukan diagnosis lebih lanjut. Kemudian pertanyaannya adalah kapan hukum itu mengalami disfungsi? Ya. Hukum itu mengalami disfungsi pertama itu karena ada tendensi konservatif dari hukum. Ya. Hans Morgenthau 1993 mengatakan bahwa a given status quo is stabilized and perpetuated in a legal system. Ini mirip seperti yang diungkapkan Soekarno ketika Kongres pertama Sarjana Hukum, di mana orang hukum itu sangat sulit untuk diajak melakukan revolusi. Karena apa? Cara berpikirnya konservatif, cara berpikirnya seperti kacamata kuda. Padahal menurut Soekarno, untuk melawan penjajahan, untuk memenangkan kemerdekaan dari penjajahan, yang pertama harus dilanggar itu harus hukumnya. Karena hukum ini menjadi gerbang, menjadi tembok, atau menjadi perintang untuk bisa mengalahkan kolonial yang ada di dalam gerbang tersebut. Jadi, dalam hal ini, apabila hukum itu terlalu konservatif dan tidak responsif, dia bisa menjadi disfungsi. Ya, karena perubahan-perubahan sosial itu tidak bisa diakomodir. Ya. Dan jangan lupa, status quo atau hukum itu akan cenderung, atau status quo akan cenderung dilindungi oleh hukum itu. Karena hukum berfungsi untuk menstabilkan status quo itu. Dan kemudian, dia juga mengalami disfungsi karena struktur formal yang bersifat rigid. Ya. Hukum itu tidak mempertimbangkan kondisi dari sebuah perbuatan yang ilegal. Misalkan orang yang mencuri untuk memperoleh keuntungan atau karena memang rakus, walaupun dia sudah kaya tapi juga tetap melakukan korupsi atau melakukan pencurian, dengan orang yang melakukan pencurian untuk makan karena dia lapar. Misalkan kita pernah dengar bagaimana cerita nenek-nenek yang mencuri buah kakao untuk kemudian menyambung hidupnya. Nah, hukum tidak melihat ya, motif di balik itu. Tentu saja ketika kita bicara pidana, kita bicara unsur-unsur yang ada di pasal yang didakwakan. Misalkan dalam pencurian tentu saja pasal 362. Kita akan melihat itu. Ya, apakah ada orang kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Ini yang kemudian dianalisis apakah bersalah atau tidak bersalah, tanpa mempertimbangkan ada motif apa di balik itu. Nah, kemudian hukum juga mengalami disfungsi akibat aspek fungsi kontrol yang sangat ketat. Ya. Apabila terlalu banyak hal yang diatur dan kemudian terlalu banyak yang dikriminalisasi, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini harus begini, harus begitu, ini over-regulation, over-criminalization, atau hukum terlalu represif, bisa saja kemudian hukum menjadi disfungsi. Karena pada akhirnya orang akan berontak terhadap hukum. Misalkan ketika ingin membuat usaha, terlalu banyak perizinan, izin ini, izin itu. Apa yang dilakukan oleh pengusaha? Ya sudah, tidak perlu membuat izin. Langgar saja semua aturannya, kemudian tetap membuat bisnisnya. Ketika ditangkap oleh aparat tidak membuat izin, baru kemudian ketika itu dibuatkan izin. Jadi disfungsi ini bisa terjadi apabila ada over regulation dan over criminalization. Kemudian karena seringkali ada yang mengatakan bahwa jika terlalu over, itu artinya juga tidak baik dan bisa menimbulkan perlawanan, bisa menimbulkan pemberontakan sehingga orang menganggap itu menjadi tidak ada. Disfungsi karena diskriminasi inherent dalam hukum. Jadi kita tahu bersama bahwa
hukum itu memiliki diskriminasi inherent, yang ini juga bisa menyebabkan disfungsi. Donald Black mengutip tulisan, sebenarnya mengutip kata-kata dari Anatole France, mengatakan bahwa law in its majestic equality forbids the rich as well as the poor from sleeping under the bridge, begging in the streets, and stealing bread. Maksudnya adalah hukum dalam kualitasnya yang paling utama itu melarang baik yang kaya maupun yang miskin untuk tidur di bawah jembatan, untuk meminta-minta di jalan, dan untuk mencuri roti. Jika kita lihat di sini memang ungkapan yang mencerminkan equality before the law. Jadi hukum itu harus setara di mata siapapun. Kemudian orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, entah dia kaya atau dia miskin. Nah, jangan lupa kalau kita lihat secara kritis melalui critical legal studies, justru equality before the law merupakan mitos dari hukum yang berpandangan liberal, ya, di mana mereka mengesampingkan bahwa di masyarakat ini ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Ada kaya, ada miskin, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Ini juga menentukan potensi orang untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau kita lihat kejahatan untuk tidur di bawah jembatan, untuk meminta-minta roti, untuk meminta-minta di jalan dan mencuri roti, itu cenderung dilakukan oleh masyarakat miskin. Ya. Sedangkan yang kaya tidak akan melakukannya karena itu bertentangan dengan nilai-nilai status sosial mereka dan kelas sosial mereka. Oleh karena itu, hukum yang seperti ini akan selalu memfokuskan untuk memantau orang-orang yang miskin. Ya, karena mereka yang paling mudah atau cenderung melakukan kejahatan. Oleh karena itu, lensa hukum akan selalu difokuskan pada yang miskin untuk menjaga agar mereka tidak tidur di bawah jembatan, agar mereka tidak minta-minta di jalan, dan agar mereka tidak mencuri roti. Ketika dia fokuskan kepada kelompok miskin ini, tentu saja ada kelompok kaya yang dilindungi. Ya, dengan maksud bahwa ada orang kaya yang merasa bahwa kota mereka menjadi kumuh karena banyak orang minta-minta di jalan. Kota mereka kemudian menjadi tidak indah lagi karena banyak orang tidur di bawah jembatan. Dan roti mereka bisa berpotensi untuk dicuri oleh orang miskin. Kenapa kemudian orang miskin dianggap sebagai biang dari kejahatan? Nah, ini merupakan diskriminasi yang melekat pada hukum. Ya. Dan hukum di sini kemudian tidak mampu untuk melihat bahwa dalam masyarakat itu sangat tidak seimbang relasi kuasanya, sangat beragam sifatnya, dan kemudian hukum menutup mata buta terhadap itu, menganggap bahwa semuanya harus diperlakukan sama. Dengan diperlakukan sama, artinya ada yang dilindungi dan ada yang kemudian direpresi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, sekali lagi bisa Anda tanyakan di WA group atau email, nanti dengan senang hati saya akan jawab. Terima kasih atas penyimakannya pada teman-teman semua, dan tetap sehat, tetap di rumah, dan tetap berbahagia.